Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Sera Channel. Guys, buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Hai guys, jumpa lagi dengan aku. Nah, di sini aku mau lanjut cerita untuk drama Korea Marry My Husband episode 4. Nah, buat kalian yang belum nonton, simak ya berikut penjelasan alur cerita dari aku. Bermula dari flashback di mana di sini adalah awal mula Kang Ji Won itu bertemu dengan Pak Ji Hyuk. Nah, awal mulanya Pak Ji Hyuk itu tahu Ji Won itu saat mereka lagi kuliah, guys. Dimana di sini ada scan di mana Ji Won ini lagi mabuk di suatu tempat ya, dan nggak sengaja ketumbur sama Pak Ji Hyuk. Kemudian karena Ji Won ini cewek, banyak banget yang godain dia waktu dia lagi mabuk. Dan alhasil karena Pak Ji Hyuk ini sangat baik, jadi dia itu mau nolongi Kang Ji Won ini dan melindunginya gitu. Terus diajaknya ke sebuah taman gitu. Karena di sini Ji Won keadaannya lagi mabuk, jadi dia tuh nggak tahu cowok ini siapa. Yang tahu dia tuh ada seorang cowok baik gitu yang mau nolongin dia gitu. Dan di sini nggak sengaja Jiwon itu bercerita kalau dia tuh lagi sedih banget. Kenapa? Karena saat itu dia itu lagi putus sama cowoknya, terus kemudian dia lagi bertengkar juga sama sahabatnya. Kemudian dia juga bercerita nih, dia tuh udah nggak ada keluarga lagi, ibunya udah pergi dan bapaknya udah meninggal. Jadi di sini dia tuh mabuk dan sedih. Kemudian mereka tertidur karena bercerita panjang lebar dan mabuk ya guys ya. Jadi nggak kerasa udah pagi guys. Di sini Pak Min Hyuk lihat Kang Jiwon ini masih tidur di sampingnya. Agak terangan dikit, ternyata si Jiwon ini udah pergi guys, nggak tahu kemana. Yang pasti udah ninggalin Pak Ji Hyuk. Oke, sekarang nggak taunya mereka itu satu tempat kuliah. Dan di sini Pak Ji Hyuk itu lagi baru kayak latihan karate, terus ngedengar ada seorang cewek lagi cerita sama kucing. Dia bilang kalau dia tuh lagi mabuk semalam dan nggak tahu tidur sama cowok, dan dia tuh nggak tahu siapa itu cowok. Terus Pak Ji Hyuk ini ngeliatin tiap hari Jiwon itu selalu memberi makan kucing oren itu guys. Jadi karena dia lihat Jiwon itu ngasih kucing terus, dia tuh kayak terpesona lihat kebaikan Kang Jiwon ini, karena dia tuh baik banget sama seekor kucing, dan dia berinisiatif untuk memberikan kucing itu juga makan. Nah, ini ada musim salju tiba gitu, dan si kucing ini nggak punya rumah jadi kedinginan. Dan dengan idenya Pak Ji Hyuk itu ngebuatin sebuah rumah biar kucing itu nggak kedinginan. Terus Jiwon balik lagi nih ya, lihat si kucing ini udah punya rumah guys, dia seneng banget ada seorang yang sayang banget sama nih kucing. Nah, tiba-tiba ya suatu hari kucing ini hampir ketabrak mobil, tapi untungnya ini diselamatin sama Pak Ji Hyuk. 강지원 사람 Terus udah nih next Tidak mereka terus. nggak ketemu lagi. Akhirnya Pak Ji Hyuk ini ketemu lagi sama Jiwon di sebuah perusahaan, di mana Jiwon itu ngelamar di perusahaan Bapak Ji Hyuk. Nah, tapi lagi-lagi ya Pak Ji Hyuk ini kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya, karena di sini dia lihat Jiwon itu udah punya pacar sama teman sekantor. Oke ya, kita berpindah ke zaman sekarang di mana Pak Ji Hyuk ini mengubah penampilannya 100% guys, di mana itu disarankan oleh Kang Jiwon. Dia nggak lagi kayak berpakaian kulot gitu, dan dia udah buka kacamatanya sehingga membuat dia tampan. Nah, di sini Pak Min Hwang bilang kalau ke Jiwon ya, Pak Ji Hyuk itu naksir sama dia, tapi Jiwon bilang kalau Pak Ji Hyuk itu udah punya pacar dan dia nggak sama sekali tertarik sama Pak Ji Hyuk. Kemudian seisi kantor itu membicarakan penampilan Pak Ji Hyuk yang super keren, dan mereka juga lagi kompromi nih bicara tentang soal proposal paket masak Jiwon, gimana selanjutnya akan ditanganin gitu. Dan tiba-tiba ada si cewek centil yang amat super menjengkelkan, yaitu Jang So-min, yang tiba-tiba nyerepet masuk ke obrolan mereka. Di sini Jang So-min itu menceritakan gimana persahabatan dia dengan Jiwon mulai dari bangku sekolah sampai dengan kuliah. Karena di situ si Jiwon ini kuliah di Seoul, jadi dia tiap akhir pekan itu selalu menemui si Jiwon ini, menemaninya di Seoul. Nah, apa maksud ya kedekatan sama si Jiwon ini, Sangmin? Ternyata si Sangmin ini guys masih mau bergabung sama tim paket masaknya Jiwon. Dia tuh mau masuk tim itu biar dia kan tenaga kontrak gitu. Jadi kalau dia berhasil sama suatu proposal, nah dia nanti akan menjadi karyawan tetap.
Jadi di sini dia masih munjukin si Jiwon ini agar dia tuh bisa masuk ke tim Jiwon, tapi Jiwon masih belum mau guys. Nah, sekarang kita pindah ke next, dimana ini adalah bos yang menjengkelkan ya. Dia tuh masih mau ngambil proposal paket masang Jiwon, tapi Jiwon kekeh nggak mau ngasih proposal itu sama bosnya karena dia mau menyelesaikan sendiri. Tiba-tiba Pak Ji Hyuk datang mau ngajakin Jiwon ini makan malam. 적인 약속이 있어서요. 업무 관련 사항이시라면. Tapi sayangnya Jiwon nolak guys, karena dia ada suatu acara mau ketemu someone gitu. Siapa someone-nya? Yaitu Baek Eun Ho. Dia tuh mau nemuin Baek Eun Ho untuk mengklirkan masalah mereka waktu SMA dulu. Nah, ada scan di mana si Minghwan ini nanyain apakah Jiwon ini sama Sangmin, tapi Sangmin bilang dia nggak lagi sama Jiwon. Jiwon itu lagi pergi katanya, dia bilang. Dan di sini dia itu si Sangmin secara sengaja ya ceritain ibunya Jiwon ya, padahal itu rahasia antara mereka berdua. Jadi setahu Park Min Hwan ini, ibunya Jiwon itu pergi nggak tahu kemana, nggak taunya dia tuh ibunya tuh selingkuh. Jadi di sini sama aja si Sangmin itu bongkar aib sahabatnya sendiri, parah banget, toksik banget ya cewek ini guys. Sumpah di sini si Sangmin itu sangat menjengkelkan guys. Nah, oke ya, pindah ke scan selanjutnya, di mana si Jiwon ini lagi ngobrol sama si Baek Eun Ho, dan Baek Eun Ho itu ngasih surat yang Jiwon kasih waktu SMA, dan Jiwon di sini terkejut. Memang itu suratnya tuh tulisan dia, tapi bukan dia yang nulis. Nggak taunya siapa lagi guys, yang siapa di balik dalang ini? Siapa lagi bukan Sangmin ya? Nah, di sini juga Jiwon menegaskan kalau dia tuh udah punya pacar dan nggak bisa dideketin. Terus si Baek Eun Ho ini bilang apakah pacarnya itu yang seorang pria yang tinggi? Bukan, kata Jiwon, karena kalau itu Pak Ji Hyuk. Nah, Pak Ji Hyuk itu yang memberitahu Baek Eun Ho soal reuni SMA-nya. Dan di sini Jiwon itu terkejut kenapa Pak Ji Hyuk ini tahu dan merencanakan Baek Eun Ho untuk menyusulnya di reuni. Nah, sepulang dari ketemu sama Baek Eun Ho, si Jiwon ini pulang sendirian ya, sambil membeli obat. Terus dia tuh kayak ada yang ngerasa yang ngikutin dia dari belakang, nggak tahu siapa guys, si kampret ini guys. Nah guys, di sini si Jiwon ini kaget banget karena Park Min Hwan itu tiba-tiba muncul dari belakang. Kemudian di sini Park Min Hwan itu marah kenapa Jiwon itu nggak ngangkat teleponnya, terus kenapa dia dandan berlebihan kayak mau ketemu someone gitu. Terus di sini juga dia nyinggung gimana ibunya itu pergi, tentang perselingkuhan. Di sini Jiwon tuh mikir pasti ini siapa lagi kalau bukan Sangmin yang ceritain sama si Park Min Hwan. Dan di sini Park Min Hwan itu kayak mau nyakitin Jiwon gitu. Terus tiba-tiba untungnya ada Superman ya, pahlawan kita ya, Pak Ji Hyuk, yang langsung ya menyadarkan Park Min Hwan ini kalau dia tuh salah gitu. Terus diajaknya berkelahi ya, siapa lagi dong menangnya? Pak Ji Hyuk lah ya guys ya. Gak mungkin si Park Min Hwan ini ya, si tengil ini, dan dia tuh lari karena Pak Ji Hyuk di sini itu udah amat marah. Dia tuh ngelihat Jiwon itu disakitin sama Park Min Hwan. Di sini Park Min Hwan itu ya juga rada kesel ya kenapa dia yang lari gitu, karena emang dia si tengil dan yang salah. Nah, di sini Jiwon mengatakan kepada Pak Ji Hyuk kenapa Pak Ji Hyuk itu udah sampai ke sini gitu, dan dia bilang kalau itu nggak sengaja lewat dan dia lihat si Jiwon ini lagi berantem nih sama Park Min Hwan. Terus di sini dia bilang khawatir, dan di sini Jiwon marah karena dia nggak mau nih Pak Ji Hyuk ini mengkhawatirkan dirinya. Karena di sini Jiwon bilang kalau Pak Ji Hyuk ini udah punya pacar, jadi dia tuh nggak boleh mengkhawatirkan dirinya. Jadi di sini Pak Ji Hyuk itu terkejut mengetahui kalau si Jiwon ini ya nggak nyaman karena dia tuh disangka udah punya pacar. Dan di sini si Kang Jiwon ini bilang kalau pacar Pak Ji Hyuk itu adalah Huyeon, di mana Huyeon itu adalah sahabatnya di kantor. Di sini Pak Ji Hyuk menjelaskan kalau Hyun itu bukan pacarnya, melainkan adiknya. Nah, terus dia membuktikan dengan dia langsung nelpon Hyun, dan di sini Hyun mengangkat telepon dari Pak Ji Hyuk, dan dia berkata dia tuh nggak mau ditelepon sama Pak Ji Hyuk. 한 말 때 다 제발 잊어주세요. 저는 너무 큰 오해를 해서 어떡하지?
Dan di sini juga Pak Ji Hyuk menyatakan perasaan sama Jiwon kalau dia tuh sangat amat menyukai Jiwon. Dan nggak tahu kenapa di sini Pak Ji Hyuk itu ya mendadak pingsan di pelukannya si Jiwon. 부장님! Dan akhirnya bersambung ya guys. Nah itu dia guys singkat cerita untuk episode berapa ya? Episode 5 untuk Marry My Husband. Nah, tungguin episode selanjutnya. Jangan pernah bosan-bosan untuk nonton channel ini. Makasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.